warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Iman Pramono dengan NIM 195111223 akan menyampaikan materi tentang pemikiran dan peradaban Islam. Materi yang pertama adalah pemikiran dan peradaban Islam pada masa modern. Jadi penetrasi kolonial Barat atau tekanan dari kolonial Barat itu terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, karena dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang pernah mencapai kejayaannya dahulu, kemudian pada sekitar abad ke-10 mulai runtuh karena permasalahan internal dan pengaruh Barat, sehingga dinasti Umayyah dan Abbasiyah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Yang kedua, penyebab penetrasi dari kolonial Barat adalah perang salib yang bertujuan menguasai daerah Timur Tengah dan menyebarkan agama mereka yaitu Kristen Katolik pada abad 11 dan abad 13. Perangan ini terjadi di sekitar daerah sekitar sekarang yaitu Israel, Palestina, Iran, Irak untuk merebut Yerusalem atau tanah suci. Yang ketiga adalah banyak kerajaan Islam seperti Turki Utsmani dan kerajaan Mughal yang berada di India yang mulai kehilangan eksistensi atau pengaruh politiknya di daerah mereka karena politik yang dijalankan oleh kolonial Barat mulai mencampuri urusan kerajaan dan lain sebagainya. Lalu ada ekspansi bangsa Eropa ke wilayah Muslim. Nah, hal ini terjadi karena pada abad ke-15 Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani sehingga menyebabkan perdagangan rempah-rempah di Eropa tertutup, sehingga bangsa Eropa mulai mencari sumber daya atau rempah-rempah dengan mengelilingi dunia. Kita mulai bangun koloni dan menguasai wilayah kerajaan Muslim. Nah, ini ada beberapa kerajaan atau konflik yang terjadi karena ekspansi oleh bangsa Eropa. Pertama, kerajaan Turki Utsmani yang kalah pada abad 17 harus menyerahkan wilayah Hungaria pada negara Eropa, dan wilayah Azov yang harus jatuh ke tangan Rusia pada abad 17. Terus yang kedua ada Prancis yang mulai menanam pengaruhnya di Mesir pada abad 17-18 sehingga daerah Laut Merah mulai dikuasai armada Eropa seperti armada Inggris dan Prancis. Kemudian ketika sebagian Persia mulai dikolonisasi Inggris pada abad ke-19 di sekitar Kabul dan Kandahar, sehingga daerah itu menjadi daerah bawahan atau vassal dari bangsa Barat. Lalu kekuasaan kerajaan Mughal di daerah sekitar India sekarang mulai hancur karena pemberontakan pada abad ke-19 atau tepatnya tahun 1857 karena pengaruh dari Inggris tentu saja. Kerajaan Islam di Nusantara pun pada zaman dahulu juga sempat berkonflik seperti kerajaan Banten dan Demak dengan bangsa Barat yaitu Belanda karena memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Kemudian apa pengaruh penetrasi atau ekspansi Eropa itu terhadap dunia Islam? Yang pertama, adanya disintegrasi politik atau terpecahnya politik di Utsmani. Contohnya, jadi di wilayah Utsmani mulai melepaskan diri beberapa wilayahnya menjadi negara independen, ataupun wilayah tersebut mulai masuk ke wilayah koloni Barat, koloni bangsa Eropa. Kedua adalah pengaruh di bidang ekonomi dan budaya Barat terhadap dunia Islam yang tentu saja tidak bisa dilepaskan, seperti monopoli perdagangan, budaya Eropa, baju dan lain-lain. Ketiga, adanya daerah-daerah yang dijajah secara langsung seperti Nusantara, seperti pada zaman dahulu oleh Belanda, Inggris dan lain-lain, dan dijajah secara tidak langsung seperti di daerah Timur Tengah pada zaman dahulu, sekitar di daerah Arab, Afrika, Persia dan lain sebagainya. Lalu apa pengaruh kolonial Barat lainnya? Seperti itu saja kita tahu memonopoli perdagangan di Indonesia, terus mencampuri urusan kerajaan internal, kerajaan Islam saja menyebarkan agama Kristen atau Katolik di daerah kolonisasinya.
atau bangsa Eropa dan menganggap bangsa Eropa rata-rata sosialnya lebih tinggi daripada bangsa lainnya. Dan pengaruh dari budaya barat di bidang lain seperti arsitektur, ekonomi, bidang sosial, dan lain sebagainya. Pengaruh budaya barat tentu saja merugikan anak-anak kita dan generasi yang akan datang, seperti merusak moral, seperti minuman-minuman keras, terus etika, sopan santun yang tentu saja dalam budaya Indonesia dan budaya Islam tidak tepat dan harus disaring. Lalu bab materi yang kedua adalah pembebasan dari kolonial barat. Kondisi dunia Islam pada abad 20 tentu saja berbeda dan mengalami perubahan ke zaman yang lebih modern. Pertama, pola pendidikan integratif pada seorang muslim pada abad ke-20 ini mulai terbuka, sehingga ilmu agama maupun ilmu eksak di dunia bisa dipelajari. Yang kedua, persoalan fikih, politik, pendidikan, organisasi, dan hal-hal lain juga tersambung melalui dialog antara Islam dan gagasan di modernisme pada abad 20. Yang ketiga, munculnya banyak lembaga pengkaji ilmu agama maupun ilmu eksak yang mempelajari lebih lanjut ilmu agama, saja ilmu Islam dan ilmu eksak seperti biologi, matematika, dan lain-lain demi kemaslahatan umat. Keempat, para pemikir dan tokoh kita di masa itu berusaha meningkatkan taraf hidup agar masyarakat muslim lebih terbuka dan lebih baik dengan menyaring unsur-unsur modern secara kritis tentu saja. Terus yang kelima, menganggap bahwa ilmu seperti matematika, geologi, fisika, biologi, dan lain sebagainya itu netral dan boleh dipelajari. Sebagaimana Islam itu bebas dari kolonial barat, yang pertama munculnya berbagai pemuda-pemuda Islam yang intelektualnya tinggi, ingin bebas. Juga beberapa organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Budi Utomo, dan lain-lain yang ingin bebas dari kolonial barat dengan mengambil jalur politik atau diplomasi yang kooperatif dan jalur non-kooperatif itu dengan perang ataupun kekerasan. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.